Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri PUPR, Menteri Sekretaris Kabinet, Gubernur DKI Jakarta, yang saya hormati Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia, DPP REI, beserta seluruh jajaran pengurus, Ketua Badan Pertimbangan Organisasi dan para senior REI yang hadir, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk, yang saya hormati para ketua dan jajaran pengurus DPD REI dari seluruh tanah air Indonesia, Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Setiap mendengar kata REI yang ada di bayangan saya adalah masif, ekspansif. Karena dari sisi anggota di catatan saya, ini tahun 1972, anggotanya 33 perusahaan. Sekarang, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Toto, 6.400 perusahaan. Perkembangannya sangat pesat sekali. Sangat pesat sekali. Dan isinya ini mulai yang kelas kakap, ada, kelas sedang ada, kelas kecil sampai kelas tri ada semuanya. Semua difasilitasi dan diterima oleh REI. Dan saya senang di tengah perlambatan ekonomi global, sektor properti, real estate, dan konstruksi Indonesia termasuk yang tangguh dan tahan banting dan semakin kompetitif. Kalau kita lihat kontribusi 2018 sampai 2022, setiap tahunnya mencapai 2.300 sampai 2.800 triliun, sangat besar sekali. Dan memberikan kontribusi 16% dari PDB ekonomi kita. Besar sekali. Dan tenaga kerja yang tersangkut dalam perputaran ekonomi di REI mencapai 13 sampai 19 juta orang. Juga sangat banyak sekali. Kenapa? Banyak negara ingin mendrive ekonominya lewat usaha real estate, usaha-usaha properti, ya, karena kontribusi di PDB-nya sangat tinggi di semua negara. Dan multiplier efeknya ke 185 subsektor industri lainnya. Ini juga banyak sekali, nggak ada industri yang semasif ini efeknya. Yang ada hanya di industri properti, real estate, dan konstruksi. Multiplier effect ke 185 subsektor. Di material, semuanya industri tersangkut di sini. Semen, batu bata, besi, cat, semuanya bergerak kalau industri properti dan real estate itu bergerak. Furniture dan interior, kursi, lampu, kasur, toilet pasti laku karena ada rumah-rumah baru yang banyak. Elektronik, kita tahu semuanya, kalau rumah baru pasti butuh TV, kulkas, dispenser, dan lain-lainnya. AC dan lain-lainnya. Alat dapur, kalau rumah baru pasti beli alat-alat dapur. Panci, wajan, sendok, semuanya beli. Garpu semuanya beli. Industri jasa, jangan lupa industri jasa.
Dari yang namanya tukang listrik, tukang sampah, tukang kebun, sedot WC, semuanya bisa bergerak. Dan kalau kita tahu, tidak semua sektor properti negara lain bisa bertahan. Karena baik karena COVID maupun karena sisi ekonominya. Kita tahu di RRT ada perusahaan properti besar yang ambruk, yang hutangnya ngalahin APBN kita. Hutangnya sampai 4.400 triliun rupiah. Jangan ditepuk tangan nih. Hutangnya 4.400 triliun rupiah. Ada enggak di sini yang hutangnya sampai? Sekali lagi, hati-hati mengenai ini. Sehingga semuanya memang semuanya harus dikendalikan. Berapa backlog kita? Jangan hanya bangun, padahal backlog kita sudah enggak ada misalnya. Enggak bisa. Semuanya manajemen itu harus dikendalikan, harus dikelola. Dan alhamdulillah di Indonesia tidak begitu. Karena kebutuhan kita masih sangat besar. Backlog kepemilikan rumah itu masih 12,1 juta. Ini adalah sebuah opportunity, sebuah peluang yang bisa dikerjakan oleh seluruh anggota RAI. Pertumbuhan KK baru mencapai 700 sampai 800 ribu KK per tahun. Jadi kalau nanti anggota RAI masih tambah, saya kira ya, karena kesempatannya masih banyak. Sekali lagi, pertumbuhan KK baru itu 700.000 sampai 800.000 per tahunnya. Dan yang paling penting, karena kinerja ekonomi kita juga baik. Tadi disampaikan oleh Pak Toto, Pak Ketua RAI, baru saja diumumkan hari Senin kemarin, pertumbuhan ekonomi kita, growth itu 5,17%. Dan sudah tumbuh di atas 5% selama 7 kuartal berturut-turut. Di G20 itu yang tumbuh, negara-negara G20 itu yang tumbuh di atas 5% itu hanya Indonesia, India, RRT. Kemudian daya saing, ini penting sekali, competitiveness ini penting sekali. Dari yang sebelumnya kita 44, tahun ini melompat menjadi 34, ranking 34. Ini naik 10 peringkat, naik 10 peringkat. Ini tertinggi di dunia untuk kenaikannya. Kenaikannya sangat, lompatannya sangat penting. Sekarang ini negara tanpa competitiveness, daya saing yang baik, jangan berharap bisa survive. Karena persaingan antar negara ini sangat ketat sekali. Baik memperebutkan kue ekonomi, memperebutkan kue investasi, semuanya jadi rebutan. Dan semuanya bersaing, saling memperbaiki diri, semua negara. Kecepatan perizinan, kecepatan pelayanan, kecepatan pembebasan lahan, semuanya. Semua negara. Karena kalau hanya tergantung kepada APBN negara-negara itu, enggak akan mungkin bisa tumbuh sebuah negara. Investasi menjadi kunci. Dan kita juga berani membuka sentra ekonomi baru, yaitu IKN. Di dunia sekarang ini proyek terbesar yang ada itu hanya satu di Indonesia, yang namanya Ibu Kota Negara Nusantara. Dan nanti ada Pak Doni dari Otorita IKN per 27 Juli yang lalu, 34.000 hektar lahan sudah bisa
dibeli. Dibeli loh, nggak ada gratisan di sana. Harganya berapa? Tanya ke Pak Kepala Otorita. Ini peluang. Ini peluang. Saya juga minta pada kesempatan yang baik ini, pada RAI untuk terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, bantu rakyat kecil untuk memiliki hunian sehat dan layak dengan program 1 juta rumah. Kemudian juga perhatikan dampak sosial dan lingkungan, ini penting. Jangan sampai setelah ada pembangunan sebuah kawasan perumahan, misalnya kampung di dekatnya, air sumurnya kering, area kampungnya jadi banjir, tolong betul-betul dilihat hal-hal seperti ini. Sampahnya juga tolong disiapkan di kawasan-kawasan perumahan. Dan di Munas RAI kali ini bisa dirumuskan langkah-langkah strategis untuk menyikapi peluang dan tantangan-tantangan yang ada. Saya kadang-kadang bayangin, negara kita ini hampir semua kota itu kan sama. Enggak ada diferensiasinya. Kenapa tidak ada sebuah kota ini kota jagung, dengan segala fasilitasnya, ada kota ikan, ada kota mebel, ada kota golf. Ada di Amerika seperti itu ada. Jadi tematik, tidak semua kota sama. Saya RAI mungkin bisa merumuskan langkah-langkah strategis menuju ke sana. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Munas RAI ke-17 tahun 2023 saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dilanjutkan dengan prosesi pemukulan gong. Untuk itu berkenan mendampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Sekretaris Kabinet, Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP RAI, Ketua Badan Pertimbangan Organisasi, dan Dirut Bank BTN. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah dengan pemukulan gong tadi menandakan Musyawarah Nasional RAI ke-17 tahun 2023 resmi dibuka. Sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa.